Oke, ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Kita berada di daerah mat volcano Batu Putih Samarinda yang merupakan kelurusan dari Antiklin Separi ke arah Antiklin Loa Haur melewati Antiklin Batu Putih. Di belakang Anda itu kalau kita lihat di sana itu samar-samar adalah Bukit Batu Putih ya, yang ada gamping di situ. Dia miring ke arah timur begini tapi tegak gitu ya. Terus makin ke arah barat sini dia lapisannya juga makin tegak, terus kurang lebih sekitar 2 kilometer lah ke arah lembah Batu Putih ini. Itu adalah daerah-daerah di mana banyak sekali fenomena seperti ini, yaitu mat volcano aktif itu sedang terbentuk ya. Dan ini sudah sejak puluhan tahun yang lalu diketahui oleh para explorer oil and gas di sini. Dan ini di sepanjang Antiklin Separi Loa Haur ini sampai di Batu Putih, di sana Loa Haur juga ada, di daerah seberang selatan Sungai Mahakam juga ada gitu. Seperti ini terjadi. Dan sayangnya juga ini juga sudah kita delineasi pada 2002 waktu saya masih jadi ketua IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Saya sudah kirim surat ke wali kota waktu itu, hati-hati dengan daerah sini jangan dibangun, dan mereka tetap bangun aja sih, banyak bangunan-bangunan yang ada di sini. Bahkan waktu itu udah masuk koran kalau nggak salah, tetapi ya tetap aja dibangun. Dan ini membahayakan karena bisa tumbuh setiap saat di daerah retakan-retakan, di dapur mereka, di ruang tamu mereka dan sebagainya. Itu ada rumah tuh, lihat tuh. Ada rumah di sekitar sini nih. Ini cukup berbahaya, tapi secara geologi kita bisa jelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang muncul dari dalam bumi ya. Yang di atasnya sebenarnya lapisannya berumur sekitar ya 15,5 15,8 juta tahun yang lalu ya, umurnya disebut sebagai Lower Miocene, the end of Lower Miocene ya. Sekitar 15,5 15,8. Nah, ini lumpur-lumpur ini dari kedalaman tertentu naik ke atas, umurnya itu sekitar N6. Kalau tadi N7 N8 tuh N6. N itu planktonik gitu ya, neogen planktonik. Nah di bawah N6 itu ya sekitar 20 juta tahunan ya. Dia naik ke atas ke yang lebih mudah, muncul di sini karena apa? Karena lapisan-lapisan tegak dan banyak fracture di situ. Dan di bawah sana dia merupakan endapan-endapan laut dalam gitu ya. Jadi antara outer shelf, batial, shale. Nah, kalau ini sifat-sifat dari mat volcano ini, dia adalah asin ya. Kalau kita lihat, asin ini. Mungkin sekitar di atas 5.000 lah salinitinya. Asin sekali. Dan kalau kita pegang di sini, ini ada fosil-fosilnya nih. Fosil-fosilnya ini fosil laut dalam nih, ya. Fosil laut dalam. Ada sebagian sudah bisa di recover. Coba tadi yang ada fosil ada di tangan, coba dilihat tuh. Ini fosil ini berhasil di recover, bisa di zoom. Berarti dari laut tuh. Ini yang masih basah, itu yang udah kering. Foram kan? Iya. Ya. Nah, fosil-fosil ini menandakan dia berasal dari laut dalam ya. Kemudian dan seperti kita tahu juga Bukit Batu Putih sendiri adalah udah dapat tadi kan fosilnya kan, gambarnya. Batu Putih adalah endapan gamping di daerah shelf slope break. Kemudian lebih tua dari itu kita dapatkan N7 juga, N7 N8. Ini adalah masih di daerah-daerah shelf gitu ya. Nah, di daerah N6-nya itu bisa jadi batial abisal di bawah itu. Nah, kenapa mereka muncul? Karena masih ada model strike slip fault yang kadang-kadang bergerak gitu. Karena apa? Karena di bawah itu juga mereka fluid ya. Jadi mereka fluid dan masih ada struktur yang disebut sebagai flower structure karena strike slip fault di sini. Walaupun sebenarnya sudah nggak ada tektonik lagi di sini, tapi karena pembebanan di berbagai tempat sehingga dia tetap akan keluar kayak gitu. Dan di sepanjang Antiklin ini jalur lemahnya. Kita lihat dia membentuk morfologi gunung ya, makanya disebut volcano, padahal ini very small volcano ya. Dan dia terus keluar. Jadi kalau dilihat di sini dia masih menggelegak. Jadi kadang-kadang blup gitu ya, kadang-kadang blup gitu, kadang-kadang blup. Nah itu keluar lagi, dah itu blup. Nah itu artinya masih aktif terus itu keluar dan meleleh gitu. Asin ya, mungkin sekitar 5.000 sampai itu dia blup. Coba lihat lagi. Makanya dia membentuk kayak corong kayak gitu, kayak cone.
Jadi mat volcano. Dan ini dari segi, nah itu ada lagi kan luar. Jadi endapan-endapan laut dalam naik ke permukaan. Kemudian ya ini berbahaya sih bagi konstruksi bangunan dan sebagainya. Dan ini kalau dikaitkan dengan rencana kita juga membuat di sebelah selatan sana itu adalah ibu kota negara gitu ya, mungkin sekitar 50-70 kilo dari sinilah gitu ya. Itu daerah ibu kota negara, tapi masih dipotong oleh jalur anti-klin Separi Loa Haur Sakakanan ini. Jadi di daerah-daerah anti-klin ini makin lama sedimen-sedimennya makin menunjam ke arah dalam, sehingga kalau dibor itu, kalau ada yang ngebor oil and gas di sana, ada satu bor Loa Haur 2 sama Sakakanan itu, kalau tembus N6 itu dia langsung tekanannya tinggi. Jadi tekanannya tinggi, jadi hati-hati betul kalau itu, dan itu jangan dipakai sebagai daerah-daerah pengembangan. Kalau ini sudah terlanjur ada rumah-rumah di situ, ya harusnya dari awal sudah dikatakan bahwa janganlah ini dijadikan daerah pengembangan, karena kasihan orang-orang itu rugi, rumahnya pasti rusak 20, 30, 40 tahun lagi itu kena mat volcano seperti ini. Karena ini berubah jalur nih, jalur utara selatan. Oke.